أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan ikhlas dan sedekah itu pembahasan yang penting karena di masa seperti sekarang untuk sedekah itu mudah, namun untuk ikhlas itu susah. Sedekah dengan hanya langsung pakai kiris misalnya itu mudah sekali. Terus dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla lapangan-lapangan untuk sedekah. Namun yang susah itu sekarang adalah untuk ikhlas dan mudahnya kita menceritakan sedekah kita atau menampilkan, memamerkan, menampakkan sedekah kita. Bukan berarti menampakkan sedekah berarti pasti tidak ikhlas, bukan. Tetapi betapa banyaknya yang awalnya ikhlas namun kemudian dia terjebak dengan ketidakikhlasan karena tampilan-tampilan. Maka para ulama mereka selagi memberikan motivasi dan targhib untuk sedekah, maka mereka juga berusaha untuk mengarahkan kaum muslimin agar bersedekah secara ikhlas. Dan di antara hal yang menunjang keikhlasan dalam bersedekah adalah mengikhfa, yaitu menyembunyikan sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan orang yang bersedekah. Karena kita nyari pahala dari Allah, bukan dari manusia. Fuqara dan masakin apalagi mereka tidak bisa memberikan pahala melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menumbuhkan investasi, yaitu sedekah kita. Dikatakan oleh penulis hafizallah dan juga tentunya sebelumnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, wa kullun yunamma lahu ma anfaqa atammatan miyatin wa akmalaha. Setiap dari orang yang bersedekah, apa yang dia infakkan itu akan ditumbuhkan dengan sesempurnanya penumbuhan dan sebaik-baiknya. Wal munammi laha huwa arhamu bika min nafsik. Dan orang yang dan pihak yang menumbuhkan sedekah tersebut, menumbuhkan investasi tersebut, itu adalah pihak yang arhamu bika min nafsik, yang lebih sayang pada dirimu pada dirimu sendiri terhadap dirimu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang menumbuhkan pahala sedekah kita adalah pihak yang lebih sayang kepada diri kita daripada kita terhadap diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuridu
maslahataka haitsu la turiduha. Yang mana pihak ini yaitu Allah Azza wa Jalla menginginkan maslahat dan kebaikan untukmu sebagaimana engkau belum tentu menginginkan kebaikan itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang pada diri kita daripada diri kita terhadap diri kita. Dan betapa banyaknya maslahat dan kebaikan yang tidak kita cita-citakan, namun Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita mendapatkannya. Betapa sayangnya Allah terhadap kita. Betapa sayangnya Allah terhadap diri kita. Yang kadang kala dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala tahan musibah dan bala terhadap kita untuk membuat kita mendapatkan maslahat dan kebaikan. Karena Dia lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita, terhadap diri kita. Wa fi haditsis sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan ada dalam hadis 7 golongan yang Allah taala berikan pada mereka naungan yang di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu warajulun, satu golongan di antaranya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang bersedekah dengan suatu sedekah kemudian dia menyembunyikan sedekah tersebut hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Hal ini kata para ulama, wa hadza mithalun, dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, wa hadza mithalun darabahu fil mubalaghati fil istitari bis sadaqah. Ini suatu permisalan yang Rasulullah SAW contohkan tentang orang yang bersungguh-sungguh dalam menutupi sedekahnya dia. Berjuang bersungguh-sungguh, bukan berjuang untuk bersedekah saja, tapi berjuang untuk menutupi sedekahnya. Subhanallah. Berjuang untuk bersedekah itu ada bab tersendiri, dan berjuang agar tetap ikhlas dengan menutupi sedekahnya itu ada bab tersendiri. Orang berjuang untuk sedekah ya ada bab sendiri, yaitu dia mencari nafkah, mencari uang, itu ada permasalahan tersendiri. Kemudian merelakan diri untuk mengorbankan uangnya, itu ada permasalahan juga tersendiri. Namun ada juga permasalahan yang tidak sedikit dari manusia lalaikannya, yaitu bagaimana agar dia bisa menyembunyikan sedekahnya, agar tetap terjaga keikhlasannya. Ini suatu bab yang banyak dari manusia tidak mengetuknya dan melalaikannya. Di antara faedah hadis ini, bahwa saya sedekah itu dengan tangan kanan, memberi itu dengan tangan kanan, dan bukan dengan tangan kiri. Sampai tangan kiri saja tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Padahal ini hanyalah suatu darbul mathal, yaitu permisalan saja. Karena tangan itu tidak memiliki ilmu pengetahuan, tetapi ini maksudnya adalah karena saking kuatnya dirinya berazam untuk menutupi sedekahnya. Wal ma'na annahu li shiddati ikhfa'iha la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. yakni karena saking betul-betul menyembunyikan sedekahnya sampai kirinya tidak tahu apa yang disedekahi oleh kanannya. Wa hadza likamali ikhlasihi lillah. Dan ini disebabkan kesempurnaan ikhlasnya lillahi ta'ala. Wa kamali rahmatihi bi akhihi alladhi tasaddaqa alaih, dan sempurnanya kasih sayang dia kepada saudaranya yang telah dia sedekahkan untuknya. Subhanallah. Jadi justru orang yang berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya itu dia sayang sama dirinya dan sayang sama pihak yang dia sedekahi padanya. Dan orang yang justru sebaliknya, apa-apa itu harus jadi konten, itu adalah orang yang paling tidak sayang pada orang yang dia sedekahi. Sebaliknya itu sebaliknya.
Jadi kalau memang sayang sama orang fakir atau miskin, maka utamakan dari awal niatan untuk sedekah sembunyi-sembunyi. Bukan justru sengaja terang-terangan dari awal, apalagi kalau kemudian untuk konten yang mendongkrak popularitas. Dan ini musibah dan fitnah yang dulu hampir tidak pernah terjadi dan sekarang jamak terjadi. Bagaimana bisa terbayang rajin sedekah namun rakus akan dunia? Itu suatu hal yang kontradiktif. Dua hal yang kontradiktif. Rajin sedekah tapi rakus akan dunia. Dunia ini enggak mesti uang, popularitas itu dunia. Keterkenalan dan pujian orang itu dunia. Dua hal yang bertabrakan terjamak pada satu qalbu itu enggak mungkin. Imma dia memang rajin sedekah dan ikhlas, maka pasti tidak cinta popularitas, atau rajin sedekahnya terkalahkan oleh hubbud dunya wasyuhrah, cinta dunia dan popularitas. Maka amalan sedekahnya ini bubar khalas. Bubar. Adapun anggapan orang-orang awam bahwasanya Abu konten ini yang suka sedekah dengan segala konten dan apa-apa tentang dirinya itu diliput, anggapan orang awam bahwa inilah orang baik. Ini anggapan orang awam. Sementara ahlus salah, yaitu orang yang betul-betul saleh, yang betul-betul ilmu, itu tidak bisa melihat hal seperti ini, tidak tahan melihat hal seperti ini. Yakni hal seperti ini jauh dari kenyataan keikhlasan. Tidak sayang pada pihak yang disekahi. Dan suatu saat itu akan terbukti dengan beberapa sikap yang keluar ketika tidak ada kamera. Karena orang-orang yang rajin sadar kamera itu rajin memoles diri dan memalsukannya, rajin bertopeng. Kalau misalnya untuk kamera kajian seperti ini, tujuannya mendapatkan agar kaum muslimin mendapatkan maslahat, selesai. Tidak ada udang di balik kamera. Enggak. Dalam dakwah maksudnya dalam dakwah. Dan ini bagian dari sedekah. Menjabarkan ilmu bagian dari sedekah. Namun bukan dari segi memamerkan sedekah ilmunya di sini, yaitu apa? Supaya orang mendapatkan ibrah dan manfaat dari apa yang kita tuturkan. Dan setelah itu selesai. Khalas diupload, mau berapa kek yang nonton. Dan kita alhamdulillah enggak menghasilkan apapun dari sini, tidak dimonetizing. Sama sekali. Sejak ana bikin YouTube 2014 tahun lalu, 2014, 10 tahun sudah alhamdulillah. Tidak sekerdil pun rupiah didapat dari ini, karena memang bukan konten sama sekali. Artinya memang nanti akan kita jabarkan ada sedekah yang lebih afdol untuk ditunaikan secara izhar, secara zahir, karena mempertimbangkan maslahat-maslahat. Tetapi ketika maslahat dan kebaikan sedekah zahir itu tidak tampak, maka yang jauh lebih afdal adalah menutupi sedekah itu. Diam-diam. Jadi orang yang sedekah diam-diam itu merupakan bentuk sempurnanya kasih sayang dia kepada orang yang dia sedekahi. La yukhjiluhu amaman nas. Orang ini tidak mempermalukan dirinya, tidak mempermalukan orang yang dia sedekahi di depan orang-orang. Ini mungkin ditulis kitab ini sebelum media sosial seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang subhanallah. Kecuali untuk dokumentasi donatur ya, untuk donatur mungkin beda itu. Tapi kadang ini bukan dokumentasi donatur, atas nama pribadi kemudian datang ke orang fakir miskin kemudian diliput dan dilihat. Yang kadang-kadang ini ditanbih baik-baik, terutama kita nih generasi berikutnya, ini generasi yang sekarang ini
yang apa-apa tuh konten, apa-apa instan dan seterusnya. Harus ngeprank dulu baru sedekah. La haula wala quwwata illa billah. Harus ngerjain dulu baru sedekah. Subhanallah. Ya, harus nyakitin orang dulu baru sedekah. Harus ngeliput mimik wajah orang dulu yang mempermalukan dirinya baru kita sedekah. Ini ahlu konten, abu konten ini. Betapa konten itu demi caper, cari perhatian manusia supaya dapat viewers banyak, rela untuk ngerjain orang, rela untuk mempermalukan orang, walaupun kemudian sedekah. Yang belum tentu itu diterima oleh Allah Ta'ala, amalnya belum tentu diterima oleh hati orang yang disedekahi padanya. Mempermalukan. Harus dibikin konten kah? Karena apa? Lianna katsiran minan nas yakrahu an yattali'a an-nasu annahu faqir yutasaddaqu alaih. Karena betapa banyaknya manusia yang tidak suka tampak dirinya bagi orang-orang bahwa dirinya itu fakir yang berhak diberi sedekah. Enggak semua. Padahal dia fakir. Padahal miskin. Tapi dia tidak mau menampakkan dirinya miskin. Tidak mau diketahui diri miskin. Apalagi tidak mau diperlihatkan dirinya sedang menerima bantuan dan sumbangan. Kalaupun dia mau, itu hanya mungkin kepada donatur yang menyumbang saja, tidak untuk dipublish di media sosial, dipublish di YouTube, kemudian ditampakkan wajahnya dan diminta agar senyum bahagia, padahal hatinya tidak sesenyum itu. Betapa banyaknya orang fakir yang tidak mau diperlihatkan dirinya, dikontekskan dirinya memang fakir, padahal dirinya memang fakir. Karena apa? Kefakiran itu adalah kerendahan bagi banyak orang. Yang mana kalau dia ketahuan fakir dan diberi sedekah, maka dia seperti direndahkan. Fahadzal rajul, maka orang ini yang menyembunyikan sedekahnya, li syiddati ikhlasihi, karena ikhlasnya kuat. Wa annahu la yuridu an yamdahahu ahadun li nafaqatihi wa sadaqatihi. Dan dia tidak menginginkan siapapun untuk memuji sedekah atau infaknya. Wa li syiddati rahmatihi bi akhihi, dan karena kasih sayang yang kuat kepada saudaranya, hatta la yara ahadun minan nas annahu manna alaihi bis sadaqah aw akhfa bi hadhihi sadaqah. Sampai dia saking sayangnya sama saudara yang dia sedekahi, sampai dia tidak mau ada seorang pun yang melihat bahwa dia memberikannya sedekah, maka dia sembunyikan sedekah itu. Itu subhanallah, hati yang masya Allah. Ini hal ini, kalimat ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, dalam Fathul Jalil wal Ikram. Maka dikatakan oleh penulis, fayustafadu min hadzal hadits, maka ditarik faedah dari hadis tadi tentang seseorang sedekah dengan saldo sedekah kemudian disembunyikan sampai tangan kiri enggak tahu tangan kanannya. Di antara faedahnya fadilatu ikhfa'is sadaqah, keutamaan menyembunyikan sedekah, wa annahu kullama akhfaha al-insan kana thawabuhu akthar, bahwa setiap manusia menyembunyikan sedekahnya, maka pahalanya itu lebih besar. Pahalanya lebih besar. Fa in qulta, nah sekarang ada masalah. Bukankah dalam beberapa ayat atau hadis diperbolehkan dan dianggap baik sedekah terang-terangan? Maka dikatakan di sini, fa in qulta, kalau engkau mengatakan, alaysa Allahu yuthni 'alal 'ibadi alladziina anfaqu mimma razaqahumullahu sirran wa 'alaniyah? Bukankah Allah Ta'ala memuji hamba-hamba yang mereka berinfak dari sebagian apa yang Allah rezekikan, berinfak secara sir dan secara alaniyah, secara sirri, sembunyi-sembunyi, dan juga sedekah secara terang-terangan, dua-duanya dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Fama huwal jam'u bainal hadithi wa bainal ayah, bagaimana mengkompromikan antara hadis seseorang yang menyembunyikan sedekah kemudian diberi naungan oleh Allah Ta'ala di hari akhir dengan ayat, yaitu in tubdus sadaqati fa ni'mahi,
Kalau kalian menzahirkan, menampakkan sedekah-sedekah, maka itu bagus kata Allah Azza wa Jalla. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau misalnya kalian menyembunyikan sedekah itu dan memberikan kepada orang fakir, maka itu baik buat kalian. Loh, di ayat ini kok dua-duanya dikatakan bagus oleh Allah Azza wa Jalla. Namun di hadis tadi kok beda, orang yang menyembunyikan sedekah itu kok dapat naungan, ya. Maka qulna, kami katakan, al-aslu fi sadaqati min haitsu hiya anna ikhfa'aha afdal. Asalnya sedekah dari segi zat sedekahnya itu menyembunyikannya lebih afdal. Menyembunyikannya lebih afdal. Li'annahu ab'adu 'anir riya. Karena sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih jauh, lebih menjauhkan diri dari riya, lebih menutupkan untuk riya. Wa ab'adu 'an izharil minnati 'ala man tasaddaqa 'alaih. Dan sedekah sembunyi-sembunyi itu menjauhkan seseorang dari sikap menampakkan pemberian kepada pihak yang diberi, karena izharul minnah nampakin jasa itu adalah salah satu jebakan bagi ahli sedekah. Menampakkan saya itu berjasa, menceritakan saya itu berjasa, mengisahkan dirinya bahwa saya berjasa, itu adalah salah satu jebakan yang tidak sedikit dari orang awal ikhlas kemudian runtuh ikhlasnya, malah berubah menjadi ujub. Karena apa? Ya merasa berjasa. Padahal jasanya enggak seberapa gitu loh. Ya. Jadi kadang pas sedekah enggak menampakkan, tetapi kadang merasa berjasa menceritakan. Lah terus apa bedanya dong? Gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya menampakkan sedekah itu berpotensi merasa berjasa, izharul minnah, menampakkan jasa. Saya berjasa atas fulan. Itu yang bayar SPP fulan itu saya tahu. Gitu. Itu yang bangun itu tuh saya. Izharul minnah ini namanya. Menzahirkan pemberian gitu. Wa ab'adu aidan an kasri khatirhi amaman nas. Sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih menjauhkan apa? Menjauhkan sikap memecahkan hati orang yang disedekahi di depan orang-orang. Ya. Jadi kadang pecah hatinya, broken heart, ya. Patah hatinya ketika dia ketahuan dikasih, patah. Ya. Hadza min haitsu hiya shadaqah. Ini dari segi zat sedekahnya. Namun ada rincian tambahan yang perlu sekali kita ketahui. Fa in iqtarana biha ma yaj'alu i'lanaha khairan min israriha, sara i'lanuha khaira. Kalau misalnya sedekah itu bersanding dengan kenyataan bahwasanya menzahirkan sedekah tersebut lebih baik daripada menyembunyikannya, maka menzahirkan dan menerangkan sedekah itu lebih afdal, lebih baik. Ada beberapa kondisi yang mana menzahirkan sedekah itu malah lebih baik daripada menyembunyikannya. Li'annahu qad yaridu lil mafdhuli ma yaj'aluhu afdal. Kadang-kadang di kenyataan ini ada konteks yang membuat sesuatu yang mafdhul itu kok menjadi afdal daripada yang afdal tadinya. Jadi ada istilah namanya afdal dan mafdhul. Afdal itu apa yang lebih utama. Sedangkan mafdhul itu apa yang selainnya, itu mafdhul. Ya. Misalnya ada dua orang, Ahmad dan Hasan. Kalau ditanya dari Ahmad dan Hasan ini, mana yang lebih paham tentang akidah? Maka Ahmad lebih paham. Berarti Ahmad afdal. Sementara Hasan namanya mafdul. Itu istilah gitu. Ya gitu. Mana yang lebih afdal misalnya? Salat subuh wajibnya atau salat qobliyah subuhnya?
wajibnya. Maka wajib afdal. Salat qabliyah subuh mafdul. Itu pemaknaan saja. Pada hakikatnya sih salat subuh ada konteks sendiri, salat qabliyah subuh ya ada bagian tersendiri. Jadi enggak bisa di afdal-mafdulnya. Ya afdal semua wajib itu afdal dan yang disunahkan itu mafdul seperti gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa konteks yang mana mafdul itu lebih afdal daripada yang afdal pada konteks tersebut. Gitu. Karena kontekstual sifatnya. Kayak misalnya, habis subuh, mana habis zikir ba'diyah subuh? Mana yang lebih afdal? Baca Al-Qur'an atau zikir pagi petang? Ayo. Zikir pagi petang. Tapi kalau di global umumnya zikir, mana yang lebih afdal? Baca Quran atau zikir biasa? Zikir pagi petang. Secara global, baca Quran itu seafdal-afdalnya zikir. Jadi itu afdal. Namun dalam konteks tertentu ada zikir yang lebih afdal ketika itu daripada baca Al-Quran. Yang tadinya zikir itu mafdul, tapi karena konteksnya pas maka jadi lebih afdal. Seperti zikir pagi petang. Gitu. Selesai salat lebih afdal mana? Selesai salat fardu lebih afdal mana? Zikir setelah salat atau baca Quran? Zikir setelah salat. Karena konteksnya ini cocok. Pada saat ini. Nanti baca Quran nanti. Baca Quran malah menjadi mafdul ketika itu. Padahal secara global baca Quran lebih afdal daripada zikir-zikir biasa. Begitu. Ya. Nah, sekarang mana yang lebih afdal? Hadir di majelis ilmu atau baca Quran atau zikir pagi petang? Sekarang nih, Pak. Maka hadiri majelis ilmu. Kalau misalnya bisa menjamak keduanya, ya silakan. Maksudnya zikir pagi petang sambil kajian. Tapi asal jangan mengganggu. Gitu, itu bisa. Tapi kalau ngajian tuh susah. Lagi kajian antum ngaji sendiri pojokan, itu ganggu, jangan. Kasihan orang-orang. Nanti terfitnah kalbu mereka. Ya. Lah berarti kalau misalnya ini berarti zikir pagi petang antum tidak sekarang bisa ditunda ba'da nanti setelah syuruk bisa. Karena masih pagi insyaallah. Ya. Jadi kadang-kadang amalan yang tadi mafdul namun ketika dikontekskan di konteks yang pas maka yang mafdul malah meningkat menjadi apa? Afdal. Sekarang sedekah secara sembunyi dengan sedekah secara terang-terangan, mana yang afdal? Sembunyi. Berarti yang terang-terangan ini mafdul. Mafdul tuh bukan yang afdal. Kalah gitu ya. Tapi dalam beberapa konteks justru dibalik. Yang mafdul ini naik tingkat menjadi yang afdal sebaiknya jadi mafdul. Gitu. Contoh, nanti dikasih contoh. Kaifa yakunu al-i'lanu khairan min al-israr? Bagaimana bisa kok yang menerangkan, menampakkan sedekahnya itu lebih afdal, lebih baik daripada israr? Maka dikatakan di antara konteksnya idza kana al-maqsudu al-iqtida. Jika maksudnya adalah al-iqtida supaya diikuti, supaya jadi contoh, jadi qudwah, jadi uswah. Supaya jadi contoh. Kalau maksudnya jadi contoh, maka yang menampakkan itu lebih afdal daripada yang tidak menampakkan. Yakni hadzal rajulu tasaddaqa liyarahu an-nas fayaqtadu bihi. Yakni dia bersedekah supaya orang-orang melihat agar mereka itu menjadikan mereka mendapatkan qudwah, mendapatkan contoh sehingga mereka juga ikutan sedekah. Maka di sini sedekah zahir, sedekah terang-terangan lebih afdal daripada sedekah sembunyi-sembunyi. Yaitu dalam konteks apa? Ketika menjadi tuntunan yang diikuti. Supaya orang-orang ikut sedekah juga. Maka ini lebih afdal menzahirkan. Ini satu konteks. Ya, ini contoh pertama. Ini contoh pertama. Maka ketika antum adalah seorang yang menjadi qudwah dan tiruan bagi orang-orang atau masyarakat, maka menzahirkan ini lebih afdal. Ya.
Makanya dalam ilmu dalam tasawuf itu, dalam sufi, orang-orang sufi ada istilah riya'ul mursyid khairum min ikhlasi al-murid. Ya, riya'ul riya'ul arifin khairum min ikhlasil muridin. Gimana tuh riya'ul arifin? Riya'nya orang-orang arif itu lebih afdol daripada ikhlasnya para kroco, ikhlasnya para murid. Ini suatu istilah yang kalau difahami secara zahir ini batil banget ini. Riya'nya alim, riya'nya arif. Ya mohon maaf Pak Arif ya. Riya'nya arif itu lebih afdal daripada ikhlasnya murid. Memang dalam dunia tasawuf itu, ini Anda nggak ngajari tasawuf Pak, bukan masalah ini, tapi kadang-kadang ini akan ada muncul di beberapa khutbah Jumat di masjid-masjid umum. Yang kalau disalahfahami kalimat ini, itu kita akan mendapatkan kebatilan yang luar biasa. Tapi kalau kita arahkan sebagaimana Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, itu mengarahkan pemaknaan dengan makna yang sahih, itu jadinya bagus maknanya. Riya'nya arif itu lebih baik daripada ikhlasnya murid. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ini sesuai dengan pembahasan. Ada yang bisa jelasin enggak, Pak? Riya'nya orang arif lebih baik daripada ikhlasnya murid. Murid itu alladzi yurid, orang yang memiliki keinginan dan minat, itu murid. Itu murid itu istilah sufi sebenarnya. Murid istilah sufi. Yaitu lawannya murid adalah mursyid. Jadi murid itu istilah sufi. Gitu. Kayak sekarang bahasa Indonesia murid, wali murid gitu kan. Murid itu dari bahasa Arab. Dan itu biasa istilah yang dipakai oleh sufi untuk para pelajar dan pencari ilmu. Nah, kalau arif ini orang yang sudah sampai maqam ma'rifat atau orang dekat pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berilmu lah gitu loh. Jadi intinya gini, atau kita katakan ke bahasa kita sekarang, riya'nya ustadz itu lebih baik daripada ikhlasnya jemaah kayak antum. Oh, enak gak dibilang gitu? Kan kesel juga dibilang gitu. Ustadz riya' nggak dosa. Kita ikhlas tetap salah. Ayo, apa enaknya coba jadi murid kan gitu. Maksudnya begini Pak, riya di sini bukan riya dari segi syirik, yaitu apa ya tadi? Riya syirik ya, pamer amalan demi pujian, bukan. Riya di sini adalah ira, yaitu menampakkan amalan. Seorang guru menampakkan amalan itu lebih baik daripada murid beramal dan ikhlas. Ayo, Mas, belum terang di sini. Gini. Murid kalau beramal dengan ikhlas, maka dia dapat pahala, betul, besar pahalanya. Tapi pahalanya cuma buat dia doang dan ya segitu-segitu aja. Tapi kalau alim atau tokoh menampakkan amalnya, dia berusaha ikhlas, sekaligus dia mencontohkan besaran mana sekarang sob? Besaran orang alim, besaran tokoh ini, besaran orang yang terpandang ini. Dia berusaha ikhlas, namun dia juga menjadi inspirasi bagi orang-orang. Gitu. Ya, bisa dipahami juga. Antum kayak gini, antum belajar Pak. Antum belajar ilmu sendirian, di rumah sendirian, ikhlas banget. Iya bagus. Ustadz ngajarin ilmu. Dan sebelum mengajar ilmu, Ustadz baca dulu dan belajar dulu. Mana yang lebih banyak pahalanya? Ustadz ini berusaha ikhlas, tapi menampakkan amalnya supaya orang paham. Sementara antum misalnya enggak menampakkan amal, enggak menampakkan ilmu, karena ya cuman buat diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan riya'ul arifin afdal atau khair min ikhlasil muridin. Nah, kadang ada konteks menampakkan itu selagi ikhlas itu lebih afdal daripada menyembunyikan sama sekali.
Begitu dalam beramal. Ya. Taib itu di antara konteks. Tsaniyan, yang kedua kata penulis. Rubbama yakunu hadzal rajul alladhi tusaddiqa alaihi muhtajan wa la takfihi sadaqatuh. Di antara konteks yang membuat menzahirkan sedekah itu lebih afdal daripada menyembunyikannya, boleh jadi orang yang disedekahi ini sangat butuh akan sedekah. Dan orang yang bersedekah ternyata sedekahnya dia itu tidak mencukupi. Paham di sini, Pak? Orang ini butuh mungkin untuk bayar SPP anak, butuh ini, butuh itu. Lalu dia sedekah, tapi uang yang dia sedekah ini enggak cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya. Fayatasaddaqu idharan, maka dia pun bersedekah dengan terang-terangan li hajatir rajuli li ajli an yu'tiyahun nas. Dia bersedekah terang-terangan dengan hajat, untuk memenuhi hajat orang ini agar terpenuhi, agar orang-orang sedekah buat dia sehingga terpenuhi kebutuhannya. Jadi dia pengen menjadi inspirator buat orang-orang supaya terpenuhi kebutuhannya, karena dirinya belum bisa memenuhi kebutuhan orang ini. Sedekahnya cuma bisa segitu. Orang itu butuh berapa, 5 juta untuk daftar ulang atau uang pangkal sekolah anaknya, dia cuma mampu 1 juta. Dan dia kemudian menerangkan kepada teman-teman yang kaya, Pak maaf nih, saya sedekah, alhamdulillah sudah sedekah 1 juta pada beliau. Qadarullah beliau belum tercukupi dengan itu. Ini kan menampakkan sedekah. Akhirnya orang-orang kaya ini kemudian terinspirasi, ya udah kalau gitu saya nyumbang dah 2 juta. Yang lain bilang ya udah saya nyumbang 2 juta. Wah, alhamdulillah 5 juta terpenuhi. Sekiranya enggak dizahirkan sedekah ini, maka enggak bakal terpenuhi ini kebutuhan orang yang disedekah ini. Maka ini di antara konteks bolehnya atau lebih afdolnya sedekah terang-terangan, ya. Faidan, kalau begitu qad yakunu fi izhariha khair. Kadang-kadang menampakkan sedekah itu baik. Kadang-kadang. Ingat, kadang-kadang di sini berarti enggak absolut selalu. Lebih sering, malah lebih sering buruk gitu loh. Lebih sering buruk untuk hati penyedekah. Jadi kadang-kadang baik, imma lil mutasaddiqin, baik itu kebaikan itu untuk orang bersedekah, au lil mutasaddaqi alaih, atau kebaikan buat pihak yang disedekahi padanya. Imma lil mutasaddiqin idza iqtadaw bihadzal mutasaddiq. Ya, jadi untuk orang-orang yang sedekah itu menjadi qudwah kebaikan, ya, menjadi tuntunan. Oh, ini orang baik. Ya. Sehingga orang-orang terinspirasi untuk bersedekah seperti dia. Begitu. Kalau memang orang yang bersedekah ini meninjau, kalau saya sedekah terang-terangan orang akan ikut insyaallah. Sehingga terpenuhi kebutuhannya. Ya, itu bagus. Ya, misal seorang ustadz gitu loh. Supaya orang-orang ikut sedekah, dia pun ikut sedekah. Akhirnya orang-orang lihat, ustaznya sedekah masa saya enggak, akhirnya malu, kemudian pada sedekah. Tapi tujuannya kayak gitu, tujuannya baik gitu, bukan tujuannya supaya dipuji orang, bukan. Wa imma lil mutasaddaqi alaih, dan kebaikan untuk orang yang diberi sedekah, idza a'tahu an-nas kama a'tahu hadzal rajul wa illa fa innal aslahu wal ikhfa. Ya, jadi untuk pihak yang disedekahi itu dapat kebaikan, yaitu terpenuhi kebutuhannya. Namun sekali lagi kembali ke asal, pada asalnya sedekah itu sebaiknya dengan menyembunyikan. Nah, Al-Izz bin Abdissalam, seorang alim besar yang dijuluki Sultanul Ulama, beliau rahimahullah mengatakan, ikhfa'us sadaqati khairum min izhariha fi haqqi man la ya'manu riya wa fi haqqi man ya'manu riya. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik daripada menampakkan sedekah untuk siapapun, baik untuk yang tidak aman dari rasa riya, bahkan untuk yang aman terhadap rasa riya, itu pun tetap lebih afdol buat dia sedekah sirri, sedekah diam-diam. Ya. Orang yang tidak aman dari rasa riya, jelas ini lebih afdol buat dia sedekah diam-diam. Karena takutnya kalau dia sedekah terang-terangan nggak aman dari riya, dia riya ya. Bahkan orang yang aman dari riya saja, orang yang dia nggak, insya Allah nggak bakal riya insya Allah, karena dia ikhlas apa adanya, itu pun tetap lebih afdal dia sedekah
diam-diam. Walakin tetapi law azhara ta'atan uqtudiya bihi fal izharu afdal. Tetapi kalau misalnya dia menzahirkan ketaatan yang mana dia akan diikuti oleh orang-orang, maka menzahirkan ketaatan itu afdal. Karena akan menjadi inspirasi dan bermanfaat buat orang lain. Kayak zaman sekarang jemaah. Dakwah, malah zaman sekarang dakwah Syria itu malah berbahaya. Dakwah diam-diam. Artinya ya saya pokoknya harus ada member dan enggak yang sifatnya eksklusif, enggak semua orang boleh ikut dakwah saya. Itu malah bahaya sekarang. Ketika itu bahaya, maka menzahirkan dakwah lebih afdal. Makanya sekarang kalau ustaz-ustaz atau dai atau masjid-masjid punya kamera, punya live streaming sendiri masing-masing, kalau emang tujuannya untuk memberi edukasi untuk masyarakat, lebih afdal gitu. Daripada mengerucut eksklusif hanya pada orang itu dan kemudian terlupakan tidak ada rekaman. Makanya sejak ada MP3 dan semisalnya itu rekaman itu, wah itu Masya Allah manfaatnya banyak banget. Dan ana termasuk yang terinspirasi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Boleh dikatakan ulama Rabbani yang versi lawas yang rekamannya itu paling banyak itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Waktu ana dulu kuliah di Libya, ana rajin ke maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Kemudian Anda lihat di laboratorium atau di daerah audio. Ternyata di situ ada beberapa CD MP3. Zaman-zaman ketika itu 2005, 2006 itu zaman-zaman MP3 itu kan lagi booming, Pak. Ya, ketika itu sampai di setiap stasiun, kalau antum melihat ya, stasiun kereta itu berjejer tukang VCD bajakan, ya enggak? Dulu ya. Sebelum 2010 pokoknya, dari 2000-an awal. Maka ana kemudian di perpustakaan Libya ana lihat MP3, banyak beberapa gitu. Dari Saudi Arabia semua ini. Dan di situ ada masing-masing dari ulama MP3-nya banyak tuh. Satu CD atau satu compact disc itu MP3 itu bisa puluhan durus, puluhan kajian ulama. Ada ulama yang ketika itu sering dengar namanya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Ketika itu ya. Walaupun sekarang ana tidak menyimak beliau lagi, tapi itu beliau berjasa dalam masalah ini dari segi muhadaratnya atau pelajaran-pelajarannya. Kemudian ada di antara yang paling banyak yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebenarnya Syekh Utsaimin ini ya ana juga udah tahu sejak akhir 90-an ketika masa-masa beliau wafat di Saudi Arabia, di Al-Irsyad itu kan sudah populer beliau itu. Ya, sebagaimana di Saudi Arabia sudah populer sejak zaman lama. Nah, di sini rekaman-rekaman kajian beliau itu yang paling banyak di antara ulama-ulama lain. Yang ketika itu Syekh Albani rahimahullah rekamannya banyak. Syekh bin Baz banyak, tetapi tidak ada yang sebanyak Syekh Utsaimin. Yang sampai kalau misalnya anak ketika itu mengecek di Islam Way atau Islam Web itu sampai 4.000 sekian durus, 4.000 sekian kajian, dan rata-rata kajian kitab sampai khatam. Itu yang terekam loh. Sampai padahal zaman-zaman ketika itu rekaman itu enggak secanggih sekarang. Tapi suaranya itu sangat-sangat bagus. Yang artinya di bahasa gimana di zaman itu pasti pakai recorder yang paling mahal gitu. Memang enggak pakai video, cuman MP3 doang rekaman. Dan banyak sekali sampai ribuan atau 1.000 lebih dari kajian-kajian itu, bahkan mungkin 3.000 lebih dari 3.000 pelajaran lebih dari kajian itu semua berubah menjadi kitab. Jadi kitab. Dicatat ulang oleh para tim, kemudian dijadikan kitab. Terus dicetak, disebarluaskan di mana-mana. Kalau antum melihat kitab-kitab Syekh Utsaimin yang tebal-tebal itu semua adalah kajian-kajian seperti ini tadinya. Dan boleh jadi yang hadir enggak sebanyak ini. Boleh jadi, kita enggak tahu. Ya akhirnya ketika melihat, kita enggak tahu seorang alim kadang yang hadir kajiannya 2, 3 atau 1 orang.
Tapi kemudian ketika ditafrigh dan dicatat, faedahnya bisa mencakup ratusan ribu orang. Ana pernah isi kajian di suatu masjid, yang mana kajian itu cuma 4 orang yang hadir, dan ada live streamingnya, 4 orang yang hadir. Kita lanjut aja terus. Yang penting ada faedah, orang dapat mudah-mudahan. Dan ketika ana cek viewers di Facebook, ana lihat sudah 2.000 orang yang menonton. Padahal yang hadir kajian 4 orang, yang hadir langsung 4 orang dari manusia yang kelihatan. Kalau malaikat atau jin ana enggak urus, itu udah urusan mereka. Tapi yang ana lihat di Facebook, kemudian ana ketika scroll down, loh, kok sudah 2.000 aja yang nonton. Jumlah plays-nya itu 2.000, yang enggak tahu berapa yang nonton, 2.000 terus, 2.000 berapa enggak tahu. Ya. Nah, kemudian terinspirasi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sampai dihikayatkan oleh sebagian muridnya, saking berhasratnya beliau dan syiddatul hirs, yaitu kuat keinginannya untuk memberikan ifadah pada manusia, sampai beliau ketika pulang ke rumahnya pun dalam keadaan memegang recorder, enggak tahu punya beliau atau muridnya, memegang recorder dan menjabarkan hukum-hukum atau menjelaskan hukum syar'i melalui recorder itu dalam perjalanan ke rumah, pernah seperti itu. Saking beliau tuh pengen terekam jejak ilmiahnya dan bermanfaat untuk manusia. Itu pernah dihikayatkan seperti itu. Ya. Sehingga bermanfaat untuk manusia. Maka yang seperti ini jemaah sekalian, kita lihat. Kadang-kadang menzahirkan sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang, menjadi inspirasi untuk orang lain, maka itu kebaikan. Ya, begitu. Tapi kalau untuk sedekah harta, kembali kepada asal, untuk sedekah harta, Nabi SAW berkata, Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah diam-diam itu tudfi, yaitu meredakan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita tahu kita banyak dosa, banyak salah, kemudian kita pengen supaya Allah Ta'ala tidak membalas atau memaafkan kita, maka coba kita sedekah diam-diam. Ke masjid sedekah diam-diam, masukin. Ya, tanpa diketahui oleh orang misalnya. Atau kepada orang yang fakir miskin. Mungkin dengan cara diam-diam. Dulu Zainal Abidin, sebagaimana pernah ceritakan, Zainal Abidin, bukan Ustaz Zainal Abidin, bukan Zainal Abidin di kalangan salaf. Itu dahulu waktu masih di pemimpin daerah, itu sedekah makanan, ya sekarung. Kalau malam dia bawa itu ke rumah orang miskin. Dulu kan malamnya sepi, nggak kayak sekarang. Sekarang rame. Ya, apalagi daerah sini, ya kan? Caman, aduh, subhanallah, rame banget walaupun malam. Nah, dulu malam-malam udah sepi. Dan kalau tengah malam kemudian dengan sendirian beliau naruh makanan-makanan sekarung-sekarung di depan rumah orang miskin. Ketika pagi harinya orang miskin itu melihat, wah, udah ada makanan itu, udah biasa itu. Dan enggak ketahuan siapa yang melakukannya. Enggak ketahuan siapa yang melakukan ini, subhanallah. Nah, kemudian Zainal Abidin ini wafat, rahimahullah. Wafat. Setelah wafat, orang-orang kemudian yang memandikannya melihat ada goresan-goresan luka kapalan gitu di pundak Zainal Abidin. Ini kok kayak gini, beliau ada apa ya gitu. Dan kemudian baru ketahuan setelah wafatnya beliau, para fuqara dan masakin itu mereka tidak lagi kebagian jatah makanan. Enggak kelihatan lagi karung-karung itu di depan rumah mereka. Akhirnya masyarakat baru tahu bahwa saya selama ini yang sedekah secara ikhlas itu adalah Zainal Abidin. Baru ketahuan. Subhanallah. Itu orang-orang yang ikhlas, kadang orang yang ikhlas sedekah itu ketika masa hidupnya saking nutupin diri dari sedekahnya, saking ikhlasnya enggak ketahuan dia tuh tukang beramal. Tapi baru Allah bongkar kebaikannya setelah wafatnya dia. Itu karena keikhlasannya. Jadi pas masa hidupnya orang-orang enggak tahu kalau dia sebaik itu. Tetapi orang yang ikhlas itu walaupun enggak kelihatan amalannya apa ke semasa hidupnya, orang ikhlas itu
Nggak ketahuan amalnya apa selama hidupnya, tapi orang-orang itu akan merasa ini orang baik. Walaupun orang-orang nggak tahu nih apa amalannya, tapi orang ini orang baik. Akan Allah berikan cahaya kebaikan di kalbunya, di wajahnya, di lisannya karena keikhlasan dia. Dan mungkin setelah wafatnya itu akan apa? Akan Allah tampakkan kebaikan-kebaikan dia. Dan betapa banyaknya orang yang Allah jaga keikhlasannya, baru Allah tampakkan kebaikannya setelah wafatnya ia, agar menjaga keikhlasannya. Ya. Dan kalau kita misal berusaha ikhlas ketika beramal, misalnya, kalau ternyata orang-orang nggak tahu kita beramal, itu merupakan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Nggak apa-apa, orang-orang nggak tahu kita beramal, nggak apa-apa, karena itu dijaga oleh Allah supaya amalan kita itu subur, investasi kita itu berhasil gitu loh, menghasilkan yang lebih. Daripada udah langsung ketahuan, terus kita ujub, maka ini ya kasihan diri kita. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala tampakkan juga amalan kita. Kita nggak berusaha untuk menzahirkan, kita menyembunyikan. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tampakkan kebaikan tersebut pada mata dan pendengaran manusia. Terus kemudian manusia mulai menganggap kita baik dan memuji kita. Maka apa kata Nabi SAW? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira buat orang beriman yang disegerakan oleh Allah. Maka kalau amalan soleh kita yang sudah kita sembunyikan terkuak oleh manusia, itu belum tentu sebagai keburukan. Malah kata Nabi, itu adalah kabar gembira yang Allah Ta'ala segerakan. Namun jangan ujub setelah itu. Karena khawatirnya itu menjadi ghurur, taghrir, yaitu penipuan untuk diri kita dari syaitan, yang kemudian yang tadinya ikhlas malah berubah menjadi ujub dan berubah menjadi berbangga diri. Wallahu taala alam. 623 tadi sini. Apa ana yang salah? Oh, 611. Iya. Sunrise 65. 6 lewat berapa, Pak? Sunrise, Pak. Matahari terbit? Matahari terbit udah. Meningginya? Syuruknya belum, Pak? Syuruknya 6.20. Taib, masih ada 10 menit lagi. Apa ada pertanyaan di sini, Jemaah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak, kita lanjut sebentar. 10 menit lagi insyaallah. Kemudian kata penulis hafizallah, wa inna ma kanat sadaqatu sirri mutfi'atan li ghadabi rabb lianna sahibaha lam yurid biha illa wajh Allah. Kenapa sedekah diam-diam itu meredam kemarahan Allah? Karena orang yang bersedekah diam-diam itu tidak menginginkan dengan sedekahnya kecuali wajah Allah Ta'ala. Walam yatlub biha jazaan min makhluk. Dia tidak meminta ganjaran balasan dari makhluk. Wala riya, tidak pula dia melakukan riya. Wala sum'ah, tidak pula dia pengen diperdengarkan namanya. Wala mahmadah, tidak pula dia pengen dipuji. Wala syukura, tidak pula dia pengen dapat terima kasih manusia. Jadi berat ini. Tidak berharap dapat imbalan, tidak pengen dilihat, tidak pengen diperdengarkan, tidak pengen dipuji, tidak pengen diterima kasihkan. Siapa di antara kita yang siap untuk melakukan ini dalam kebaikan? Kita aja ngasih ke orang, kemudian orang tersebut enggak terima kasih sama kita, itu langsung baper kita, kerasa di hati kita. Betul orang itu salah, tapi kerasa di hati kita, kalau dia gitu ya dikasih malah kayak gitu. Nah, apakah kalau kita merasa seperti itu terus ikhlas kita kurang? Sebenarnya enggak, Pak. Gini, maksudnya begini, kalau kita ngasih ke orang kebaikan, terus orang itu melengos aja, terus kita kayak gitu banget ya orang ya dikasih. Apakah itu mengurangi keikhlasan kita? Belum tentu. Kalau misalnya kita diperlakukan seperti itu, ya, artinya kan kita disakiti sama dia. Selama perasaan itu tidak dipelihara, perasaan kesal itu tidak dipelihara, maka itu tetap ikhlas insyaallah. Tapi kalau perasaan kesal itu dipelihara, maka itu bisa mengurangi keikhlasan. Ini bedanya. Ya, ini ketika kita sedekah ngasih ke orang itu boro-boro enggak terima kasih, enggak apa, melengos langsung kemudian ambil duitnya. Subhanallah.
Kalau di detik-detik itu kita kesel, itu wajar, manusiawi Pak. Ini enggak mencederai keikhlasan. Tapi kalau kita ingat-ingat terus, itu yang membuat keikhlasan kita berkurang. Apalagi ditambah kemudian ingat terus pas di rumah kita cerita ke istri, cerita ke anak, cerita ke orang tua, cerita ketemu ikhwan kajian, kita cerita tetangga, terus ngisi kajian, kita kasih tahu ke jemaah. Wah, ini baperiun ini, malah ini ya susah, ini enggak ikhlas lama-lama. Ya, tapi orang itu tetap salah, yaitu ya orang yang tidak terima kasih tetap salah. Ya, tidak terima kasih tetap salah. Kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ana waktu keluar dari Masjidil Haram, suatu ketika, alhamdulillah Allah rezekikan umrah ketika itu, keluar dari Masjidil Haram. Kemudian ke arah hotel, ada hotel namanya Makarim Ajiat itu namanya. Hotel bagus Masya Allah. Ya, jalan sekitar berapa ratus meter. Nah, pas jalan gitu, ya, kan boleh dikatakan orang Indonesia itu dermawan jemaah, suka ngasih, baik. Orang Indonesia itu disukain di mana-mana, insya Allah. Ya. Nah, kan ada petugas Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan biasanya petugas tuh yang suka ngepel-ngepel itu kan banyak tuh. Dan mereka itu banyak dari mereka sebenarnya mengemis sebenarnya. Ya, kadang-kadang diri berjejer supaya dikasih. Nah, ada ibu-ibu orang Indonesia yang lagi jalan, ibu-ibu depan. Ibu-ibu tuh ngasih duit 100. Coba ngasih duit 100 ke pengemis. Emang itu bukan pengemis hakikatnya, mereka itu petugas, tapi mereka bukan mereka belum tentu juga petugas Masjidil Haram, tetapi petugas jalanan yang nyapu-nyapu jalanan, jajar gitu. Tiap ada itu dikasih 100. Datang bukan datang, jalan sedikit 100. Jalan sedikit 100. Karena berjejer mereka. Berjejernya jarak antara mungkin 5 sampai 10 meter lah. Itu habis duit berapa? Bisa 500 nih ibu-ibu. Kenapa enggak buat saya? Kepikir gitu kan. Subhanallah, laku sekali ya. Dikasih 100. Anda lihat duitnya. Dan setiap dari mereka yang dikasih, enggak ada yang senyum, enggak ada yang jazakallah khair, enggak ada yang syukron, enggak ada yang terima kasih. Gitu kan biasanya orang-orang sana kan ngomong gitu, niru orang kita. Terima kasih gitu. Enggak ada. Anda ngeliat kayak gitu, kemudian ada tegur ini orang-orang ini. Akhi, qul syukran, qul jazakillah khair ilaih. Qul kalam jazakallah khair. Ni'mah min Allah, jazakallah khair, qul. Gitu. Maksudnya anak omelin gitu loh. Ya memang ibu itu mudah-mudahan ikhlas, enggak ngedumel karena cuma ngasih-ngasih gitu aja. Tapi Anda ngelihat pemandangan ini kesal juga ini. Ya mudah-mudahan enggak dosa karena Anda nasihatin dia. Alhamdulillah orang-orang ini orang mana ya? Orang IPB biasa, India, Pakistan, Bangladesh kayak gitu. Ya mereka jadi pegawai kayak gitu. Akhlak yang jauh sekali subhanallah. Entah memang aslinya kayak gitu dari negaranya atau memang bukan orang pendidikan atau gimana. Ya subhanallah. Ya anak-anak gitu. Dan juga orang kita itu banyak ngasih mereka juga. Ngasih. Tapi syukronnya itu enggak ada. Jazakallah khairan enggak ada. Ya itu anak orang gimana? Betul ibu itu memang enggak minta syukran, enggak minta apa. Alhamdulillah mudah-mudahan ikhlas. Tapi ini enggak boleh dibiarin seperti ini terus melengos gitu aja. Ngambil ini kayak ngambil 100.000. Kayak ngambil uang apa gitu. Diem terus. Diem aja kayak enggak ada orang ngasih. 100.000 padahal. Itu di sana seperti itu. Kalau di sini jangankan 100.000 Pak. Kita ngasih mungkin pengamen atau orang bisa kasih 5.000 aja. Itu udah didoain banyak-banyak kita. Ya Allah, kadang-kadang pengamen atau pengemis ini kan soleh tuh. Assalamualaikum. Kayaknya nadanya itu kayak bentar lagi kayak ada gempa Aceh atau apa gitu, kayak mau tsunami gitu. Assalamualaikum. Langsung masuk ke hati. Ya, Anda paling nggak suka tuh kalau pakai agama tuh kalau ngemis kayak gini. Terus Anda diemin pernah tuh. Anda diemin. Apa kata dia? Subhanallah. Kayak salah banget kita tuh nggak ngasih tuh.
Tuh, pengemis ini tuh. Tapi kalau kita ngasih 5.000 aja, itu doa berentet, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan kasih rezekinya. Itu kalau di sini tuh, Masya Allah. Bahkan pengamen yang gitaran lagu-lagu cinta-cintaan, kita kasih 5.000, mereka bakal bersyukur. Walaupun anak pang, jenggir ayam dan seterusnya, itu bakal mudah-mudahan lancar Pak, ininya Pak, gitu. Itu akhlaknya masih ada lah gitu loh ya. Walaupun sebaiknya kita nggak ngasih, tapi kalau kita kasih akhlaknya masih ada. Anda punya pengalaman di sana. Anda nggak nyuruh ini buat ngapa-ngapain. Anda sama jemaah pengen ke kuburan Baqi'. Ya, ngeliatin, Anda jelasin kuburan Baqi', pemakaman Baqi' itu, pemakaman para sahabat dan seterusnya. Nah, ada di sini ya kayak gitu-gitu modelnya, IPB gitu. Yang mana cuman bertugas ngebersihin atau apa. Terus ngegait doang, ngegait jemaah gitu. Anda nggak nyuruh, tapi dia inisiatif gitu loh. Ya nyari duit namanya, nyari duit. Sebenarnya itu banyak di sana, sebagaimana di sini juga banyak gitu. Nah, dah selesai kayak gitu, ya waktu ya akhi, sedekah gitu kan. Apa artinya? Sedekah ya akhi, sedekah gitu. Minta sedekah karena dia merasa punya jasa gitu sama jemaah Anda. Anda kasih uang warna kuning. Ya, warna kuning warna apa, Bu? Apa? Warna kuning berapa, Pak? Rupiah, Pak? 5.000. 5.000. Fadal. Dia ngeliat. Khalas. Gua mau 5.000 dia. Ternyata tahu uang kita dia. Enggak mau 5.000. Gitu. Sombong banget nih orang. Tapi kasih 5.000. Enggak. Kayak gini nama siapa? Qalil itu, little, kecil nih. Sombong, dalam hati sombong banget. Ngemis sombong gitu, dalam hati anak kayak gitu tuh. Dibalikin, duit kita dibalikin. Alhamdulillah duitnya sampai sekarang udah enggak ada di Ana, udah Ana jajanin. Dibalikin. Sekarang kalau antum ngerasain itu di Indonesia gimana, Pak? Ngasih pengamen 5.000. Wah, enggak apaan nih gitu. Kesel enggak? Kesel. Lah antum aja parkiran Indomaret aja antum ngasih 2.000 aja berat. Ya subhanallah. Di sini artinya adalah banyak orang-orang tuh nggak bersyukur. Tapi anak wajar untuk 5.000 ini wajar karena taraf hidup di sana 5.000 itu kecil, Pak. Untuk orang wisatawan kayak kita misalnya ngasih 5.000 di sana itu sangat kecil. Ibaratnya kalau di sini ngasih gope gitu loh. Antum ngasih gope ke pengamen, dilihat sama dia, gope. Ngeremehin banget gitu kalau di sini gope mungkin. Di sana 5.000 ibarat gope. Antum ngasih 20.000 baru itu worth it. Atau 10.000 worth it lah, lumayan. Tapi 5.000 itu ibarat gope di sini. Subhanallah. Ya gitu. Jadi besok-besok kalau misalnya ini jangan pakai uang rupiah. Ya, pakai uang rial biasanya. Rial ngasih 1 rial itu penghinaan buat pengamen. Ya, mungkin 10 rial gitu. 10 rial berapa sekarang? Iya, 50.000 ya. 5 rial lah minimal lah. 1 rial itu berapa? 5.000 ya, iya 1 rial 4 ribuan sekian. Ya subhanallah. Pengamen sini mau nggak dikasih 1 rial? Mau, uang Arab dikasih karena ngebahlul karena nggak tahu. Coba kalau tahu 4.000 mau juga karena 4.000. Cuman mana ada money changer yang 1 rial mau ganti, nggak ada lah. Ya seperti itu. Baik, mungkin kita cukup sampai sini sudah syuruk insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.